Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini kami akan membahas tentang e-commerce dan marketplace di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia. Nama saya Dinda Silvana. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Menurut Maulidia nih, perbandingan antara e-commerce dan marketplace di Indonesia. Perbedaan utama antara keduanya itu manakah yang lebih populer di kalangan konsumen dan pelaku usaha? Perbedaan antara marketplace dan e-commerce ialah marketplace merupakan penyedia website online yang bertindak sebagai perantara antara penjual dengan pembeli, di mana di dalamnya banyak penjual dengan berbagai jenis produk dan masih berada dalam satu platform. Sedangkan e-commerce merupakan website yang digunakan untuk menjual produk dari pemilik website. Menurut saya, yang lebih populer yaitu marketplace, contohnya seperti Shopee. Shopee adalah aplikasi platform jual beli berbasis online yang menduduki peringkat pertama di Indonesia dan Vietnam. Sebagai marketplace atau pasar digital yang paling eksis dan banyak digunakan sebagai destinasi berjualan dan belanja online di Asia Tenggara. Di Shopee, baik penjual maupun pembeli diberikan kemudahan dalam berinteraksi melalui fitur live chat-nya. Shopee juga memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk menjual maupun membeli produk tanpa batas ruang dan waktu. Artinya bisa kapan saja dan di mana saja. Banyak pengguna atau pembeli di Shopee yang tak lepas dari fasilitas kemudahan yang diberikan oleh platform marketplace satu ini, yaitu fitur aplikasi Shopee yang mudah dan cepat. Cara pembayaran Shopee juga beragam, mulai dari transfer bank, kredit, Shopee Pay, COD, hingga Indomaret dan Alfamart. Terkadang juga ada promo menarik, diskon, dan juga gratis ongkir yang diminati banyak pembeli. Yang pertanyaan kedua, apa saja inovasi terbaru yang diterapkan oleh platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Dan bagaimana tren pembelian online berubah dengan seiringnya berjalan waktu? Inovasi yang diterapkan baru-baru ini di e-commerce dan marketplace, yang pertama itu ada platform e-commerce, yang kedua pembayaran digital, yang ketiga ada logistik dan pengiriman, serta yang terakhir itu ada kecerdasan pembuatan. Tren pembelian online ini berubah seiring waktu dikarenakan pandemi yang kita hadapi selama lebih dari 2 tahun. Pandemi tersebut telah mengubah banyak kebiasaan di antara kita semua. Penggiat UKM termasuk yang pertama harus beradaptasi, salah satunya dengan adopsi dan transformasi digital yang ternyata tidak hanya mampu membuat bisnis UKM bertahan, tapi justru bertumbuh. Yang tadinya harus menunggu pelanggan datang ke tempat usaha kita, lewat adopsi digital, mendadak tempat usaha dan produk kita ada di layar genggaman calon pelanggan, di mana saja dan kapan saja. Baiklah, yang sekarang nomor ketiga. Bagaimana e-commerce dan marketplace mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? E-commerce dan marketplace mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mempengaruhi pola belanja. Hadirnya berbagai platform e-commerce dan marketplace di Indonesia mempengaruhi pola perubahan masyarakat dalam berbelanja di era digital ini. Dampak dari adanya e-commerce dan marketplace yang beragam di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kebiasaan berbelanja masyarakat. Selain itu, pengaruh iklan produk, flash sale, gratis ongkir, dan diskon membuat masyarakat sebagai konsumen terus-menerus ingin belanja secara online, sehingga berakibat pada gaya hidup konsumtif. Yang kedua, mempengaruhi lapangan kerja. Melihat perkembangan e-commerce maupun marketplace yang begitu pesat, pembisnis dapat turut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital ini agar bisa memanfaatkan peluang yang ada, salah satunya dengan masuk ke berbagai platform marketplace sehingga jangkauan bisnis semakin luas. Realita tersebut cukup berperan dalam meningkatkan peluang buka usaha bagi siapapun dan membantu meningkatkan pendapatan per kapita.
Yang ketiga, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. E-commerce menjadi bukti terjadinya perkembangan teknologi dalam perekonomian dunia, yakni melalui pemanfaatan internet pada aktivitas produksi, sehingga dapat membawa peningkatan produktivitas ekonomi negara yang menerapkannya. Pemanfaatan internet ini kemudian berimplikasi pada peningkatan arus penyebaran ide dan informasi yang mendorong tumbuhnya inovasi serta pelaku yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dari penerapan e-commerce menjadi faktor pembawa ide dari inovasi dan penggunanya yang mampu mengelola internet menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace ini, yang pertama itu, pilih e-commerce ataupun marketplace terpercaya. Yang kedua, perhatikan verifikasi e-commerce. Yang ketiga, periksa rating pada e-commerce dan marketplace yang menjual produk tersebut. Yang keempat, baca ulasan dan deskripsi produk. Yang kelima, pilihlah cara membayar yang aman. Yang keenam, jangan pernah bagikan kode rahasia kepada siapapun. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana platform e-commerce dan marketplace di Indonesia mengembangkan operasional mereka di pasar internasional? Dan adakah tantangan dan keberhasilan yang signifikan? Nah, untuk platform e-commerce dan marketplace di Indonesia mengembangkan operasional mereka di pasar internasional itu, yang pertama, menghasilkan produk berkualitas standar internasional. Yang kedua, memiliki merek atau nama dagang. Yang ketiga, menggunakan kemasan dengan standar ramah lingkungan. Yang keempat, aktif melakukan promosi produk melalui e-commerce dan marketplace. Yang kelima, memahami mekanisme impor dan ekspor. Yang keenam, menjaga kualitas produk. Yang ketujuh, melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah, misalnya menerapkan baku produksi berkualitas dan wajib pajak. Untuk tantangan dan keberhasilan, hanya ada tantangan yang signifikan yang dapat saya jelaskan. Adapun tantangannya yaitu masalah pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, logistik, serta edukasi dan sumber daya manusia. Baiklah, sekian penyampaian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.